bersama Ibu Bikisanisi dan Ibu Wika di SBM Ruang Bersih Jakarta. Oke, silakan simak. Lagu apa ini? Masuk batingan. Dua, empat, sembilan, hijau sedukan nama. Oke. Kita sudah 98. Gimana ini, mau dimulai apa? Mulai ya? Mulai aja. Dimulai ya, Bu Mita? Mulai aja Bu Iji, mulai. Mulai ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Semoga kalian pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selalu kalian patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kalian semua sekeluarga diberikan kesehatan ya. Dan ini sebentar lagi kalian sudah mau naik kelas ya. Jadi tolong untuk anak-anakku, setiap ada tugas tolong dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Karena kalau udah ditunda itu udah malesnya udah males. Nanti numpuk. Kalau udah numpuk banyak, udah pasti males, udah nggak ngerjain apa-apa. Nah, kalian ada yang pengen sekolah di sini 4 tahun? Nggak ada. Nggak ada Nggak kan? ada, Bu, nggak ada. Kalau nggak ada, ayo tetap semangat. Walaupun pandemi, ada tugas kalian kerjakan ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya nggak paham materinya, boleh bertanya-tanya gitu ya. Atau boleh kalian mungkin melihat di video atau berdiskusi sama teman-teman, nggak apa-apa ya. Terus kemudian mohon maaf, ini karena kita kadang susah ya kita bertemu ya. Tetap tanamkan di diri kalian sebuah kejujuran ya. Nah, setiap mengerjakan sesuatu kalian harus jujur. Karena Ibu udah dapatkan beberapa anak yang nggak jujur loh ya. Oke, jadi tolong kalian jujur, karena kalau kalian sudah melakukan kecurangan, udah pasti ke depannya udah nggak bagus buat kalian ya. Oke, kita ingin bangun negeri ini negeri yang indah ya. Jangan sampai nanti terkotori ya. Mungkin kalau sudah seperti apa ya, tercipta koruptor itu kan sebenarnya tadinya nggak jujur, sering nggak jujur ya. Nah, ini kuatkan iman kalian ya. Oke, kuatkan iman kalian. Nah, oke ya, anak-anakku, kita mulai. Hari ini materinya apa? Ayo, Ibu mau tanya. Ayo, materinya apa? Statistika. Statistika. Oke, baik. Sudah belajar statistika sebelumnya kan? Nah, ini pemantapan saja. Jadi kita ulangin lagi. Tolong nanti kalau bisa menjawab, langsung buka mikrofonnya, gitu ya. Kemudian tolong kalian jangan coret-coret. Udah gede, malu kalau coret-coret ya, karena terbaca di sini. Ya. Nanti terbaca di sini ya. Oke. Ya. Oke. Nah, kalian patuhi, kita belajar bareng-bareng. Pengen kan belajar bareng-bareng? Ya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Ibu mau share screen, mau oke, kelihatan nggak nanti ya? Terlihat nggak layar Ibu? Halo? Kelihatan, Bu, kelihatan. kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Terlihat ya? Oke. Nah, mungkin kalau kalian belajar tentang statistika, yang pertama kan kalian mengenal nanti diagram batang, diagram lingkaran, itu udah paham semua ya? Nah, ini Ibu akan udah dipelajarin semua kan kemarin, udah diberikan kan materinya? Kalau yang diagram-diagram? Ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data dan penyebaran data ya. Oke.
Yuk perhatikan baik-baik di sini. Nah, ukuran pemusatan data. Nih, jangkauan data. Ada yang tahu jangkauan? Jangkauan. Nah itu jangkauan itu umumnya didatakan dalam bentuk bilangan, dan setiap kumpulan data selalu kita menemukan adanya data terkecil, data tertinggi, data terkecil, dan data terbesar gitu ya. Nah, untuk jangkauan itu adalah selisih dari data terbesar dan terkecil. Jadi nanti jangkauan itu cara mencarinya berapa jangkauannya? Berarti data terbesar dikurangi data terkecil. Contohnya begini. Oke, perhatikan sekumpulan data berikut. Diketahui sekumpulan data nilai ulangan matematika. Perhatikan ini. Mana data yang terkecil? Coba dijawab. Ayo. 44. 37. Oke, data terkecil betul. Data terbesar? 82. Jadi 82. jangkauannya adalah? Masih. Nah, terbesarnya 82 dikurangi 37, 45. Paham semua? Iya, Bu. Paham. Oke, baik. Lanjut. Rata-rata. Rataan hitung. Atau sering disebut mean. Atau ditulis X bar gitu ya. Oke. Nah, perhatikan. Tujuan pembelajaran di sini, kalian bisa membedakan banyak data dengan jumlah data, menyebutkan definisi mean, kemudian melakukan perhitungan yang berkaitan dengan mean. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh nih. Oke, jika pada ulangan harian pertama sampai ketiga berturut-turut kamu mendapat nilai 73, 68, dan 84. Nah, ini biasanya kalian harus bisa berhitung nih. Syarat untuk naik kelas, misalnya naik kelas itu KKM kan 75. Berarti kalau nanti saya nilaiku kurang dari 75, berarti saya nggak tuntas. Wah, kalau ada 3 mata pelajaran nggak tuntas, berarti pasti nggak naik kelas. Begitu kan ya? Bisa berpikir kan di situ? Nah, kamu terapkan di situ. Nah, bagaimana menghitung rata-rata ini? Pasti kalian tahu. Harusnya banyak datanya di sini berapa? Ada 3. Oh, ternyata ada 3 kali ulangan. Nah, jumlah datanya berapa? Kita hitung. Ya, 73 tambah 68 tambah 84. 225. Kemudian, maka nilai rata-ratanya, ya kamu hitung tadi jumlahnya tadi, dibagi dengan 3, yaitu 75. Paham ya di sini ya? Nah, itu untuk menghitung rata-rata. Jadi, kalau Ibu tanya rata-rata itu apa? Ada yang tahu? Malu, aku malu pada semut merah. Nggak ada yang jawab. Oke, catatan. Banyak nilai tadi banyak data, jumlah frekuensi. Jumlah nilai yaitu jumlah data. Nilai rata-rata disebut mean tadi dengan lambang ya, bukan lambing ya, ini salah ketik Ibu. Dengan lambang X bar. Nah, rumus dari rata-rata atau mean itu adalah apa yo? Halo, jumlah data dibagi banyak data, betul. Oke. Nah, lanjut. Contoh berikutnya. Perhatikan diagram di samping. Yuk, perhatikan. Nih, diagramnya kayak gini. Nah, oke. Kita suruh mencari rata-rata presentasi absen siswa sekolah itu selama bulan Maret 2010. Ya, bagaimana cara menghitungnya rata-ratanya? Jadi rata-rata presentasi absensi nanti di sini. Berarti 3 ditambah 8 ditambah 4 tambah 4 dibagi 3. Oke, betul. Ya, jawabannya 15 5. Iya, betul. Jawabannya adalah 5. Jadi rata-ratanya 5% gitu ya. Ini dalam bentuk persen ya. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, nih. Nah, sekarang untuk perhatikan di sini. Ini ulangan sekelompok siswa. Kalian disuruh membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu kayak apa sih? Ini perhatikan. Nah, kalian buat di sini ada nilai atau N atau sering disebut X gitu ya. Frekuensi F gitu ya. Kemudian N kali. Safara, tolong dimatikan dulu, di mute. Ya, oke. Terima kasih. Nah, di sini kemudian kalian lihat di situ ternyata nilai 76 itu kalau kalian lihat ada berapa anak? Ada berapa jumlahnya frekuensinya? Nah, 1. ternyata ada 1. Ya, kalau saya kali berarti 76 kali 1, 76.
Kemudian 77 ada berapa? Coba dilihat. 4. Sorry ini. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Nah, ini masukkan semuanya nih, ya, dimasukkan semuanya. Nanti dikalikan, ya, dikalikan. Nah, hasilnya nanti ketemu di situ di jumlah, ya, itu kurang M ya, JLH. JLH itu jumlah ya. Nah, jumlah frekuensinya adalah 20. Kemudian kemudian hasil perkalian nilai dan frekuensi nanti kita jumlah hasilnya 1570. Nah, untuk mencari min dari data kayak gini, mencari min, berarti bagaimana untuk mencari minnya ya? Kita tinggal membagi, iya, 1570 dibagi 20 gitu ya. Oke, jadi hasilnya 78,5. Bu, boleh nggak Bu? Misalnya saya jumlahin 78 tambah 80 tambah 81 tambah 77 tambah 78, silahkan. Tapi kalau datanya ada 50 buah, apakah kamu nggak pegel? Gitu kan ya? Paham ya? Oke, makanya dibuat tabel distribusi frekuensi gitu ya. Oke, paham ya? Lanjut. Contoh berikutnya. Nah, penyelesaiannya untuk rata-rata nilai 35 orang siswa adalah 6,8. Tentukan nilai rata-rata yang setelah diikutkan nilai Dono, Kasino, Indro. Nah, sekarang di sini nilainya berturut-turut ada 7, 8, 9, 8, 6 gitu ya. Banyak siswanya ada berapa itu? Dari ini 35. Nilai rata-ratanya tadi berapa? 6,8. Nilai Dono ada 7. Kasino 8. Indro 9. Sule 8. Parto 6. Nah, nilai rata-rata setelah ditambah 5 orang, ini setelah ditambah 5 orang itu berapa? Nah, oke ya. Jadi, tadinya segini, tapi setelah nambah Dono, Kasino, Indro, Sule, Parto jadi berapa? Nah, cara penyelesaiannya gimana? Oke, perhatikan. Nah, tadi berarti ada 35 rata-rata anak dengan rata-rata 6,8. Kamu kalikan hasilnya 238. Nah, banyak siswanya karena ditambah 5 berarti menjadi berapa? Tadinya 35 ditambah 5 jadi berapa? 40. Nah, maka nilai yang masuk rata-ratanya nanti kamu bagi dengan 40, ditambahin semuanya. 238 ditambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 6. Ya, jadi 276 kan ya. Nanti dibagi dengan 40. Hasilnya 6,9 gitu ya. Paham ya? Iya, Bu. Halo. Ya, oke lanjut. Contoh berikutnya, sekelompok siswa yang berjumlah 32 orang mempunyai nilai rata-rata 72,5. Setelah diikut sertakan nilai Nunung, nilai rata-rata mereka menjadi 72. Tentukan nilai Nunung. Nah, ini nilai Nunungnya sekarang nggak tahu. Kalau tadi kan nilai masing-masing tahu. Ditanyakan rata-rata. Sekarang rata-rata yang akhir nih yang tahu. Tapi nilai Nunungnya berapa? Nah, oke. Bagaimana menyelesaikannya? Oke. Tadi jumlahnya ada berapa? 32. Rata-ratanya 72,5. Sebelum Nunung ikut, berarti bagaimana? Nah, banyak siswanya kan 32. Berarti kalau nanti Nunung ikut, berarti nih jumlahnya berapa jadinya? 33. Nah, tadi seperti tadi kan? Nah, oke. Sama ya, 32 kali 72,5 awal, rata-rata awal kalikan dengan jumlah siswa, berarti 2320. Kemudian karena ditambah Nunung ikut, nah, berarti siswanya jadi 33. Maka rata-ratanya adalah ditambah lagi di sini, hati-hati. Berarti minnya tadi 33 kali 72 berapa? Nah, min akhir nih. Ya, rata-rata akhir 2376. Nah, tinggal kita kurangin. Nilai Nunung berarti pengurangan dari 4, Bu. Iya, jadi berapa? 44. 44 lah. 44. Yakin? 50. 2000. Iya, 56. Mau 2003. Salah satu. Iya. Oke, sudah paham semua? Sudah ya? Lanjut. Oke, modus. Apa sih modus?
Ayo, yang sering modus siapa? Modal dusta. Anak cowok tuh. Oke, modus itu kalau kalian tahu kan modal dusta ya. Biasanya kan tebar pesona sana, tebar pesona sini, sering muncul ke sana, sering muncul ke sini gitu kan ya. Nah, ini hampir mirip modus di dalam matematika apa? Modus ini sebenarnya kalau bahasa kalian ingat, modus, kamu modus deh, tebar pesona sana, tebar pesona sini, jadi terkenal di sana sini. Nah, ini modus. Cuma caper, Bu. Nah, iya. Kalau di dalam sini nanti apa? Coba kalian perhatikan. Perhatikan tabel di sini. Ya. Nilai N 76, frekuensi 1, ya dan sebagainya. Ini kamu baca ya tabelnya. Ya, yang punya nilai 80 ada berapa? Nah, ini didapatkan modusnya. Modusnya yang mana? Modus itu yang frekuensinya lihat. 78. Nah, yang klip-klip itu kan berarti frekuensi yang paling banyak kan? Nah, berarti modusnya itu Nilai yang sering muncul. Iya, betul, sering muncul. Tadi kan tebar pesona kan ya? Nah, iya, modus adalah data yang paling sering muncul atau data terbanyak sesuai frekuensi. Oke. Perhatikan di sini nih, catatan nih. Nih, perhatikan yuk baik-baik. Pada kumpulan suatu data modusnya mungkin lebih dari satu dan mungkin sama sekali tidak ada. Seperti contoh berikut ini. Data. Nih, perhatikan. 6, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Modusnya 3 dan 4. Ya enggak? Ada 2 kan? 3-nya muncul 2 kali, 4-nya muncul 2 kali. Berarti ini 3 dan 4 ini sering tebar pesona nih. Ini sering disebut bimodal ya. Bimodal. Modusnya 2 ya. Oke. Kemudian yang kedua, data kedua. Yuk, 7, 8, 9, 7, 9, 8. Perhatikan di situ. Ada nggak yang muncul paling banyak? Nggak ada. Nggak ada. 7 muncul 2 kali, 8 muncul 2 kali, 9 muncul 2 kali. Nah, ini modusnya tidak ada. Kenapa? Frekuensinya semuanya datanya adalah sama. Betul. Oke. Sudah paham min dan modus? Paham. Oke, lanjut ya. Contoh. Perhatikan pada masing-masing data berikut, tentukan modusnya. Yo, yang A. Siapa yang bisa menjawab? Modusnya apa? 6. Berapa? Nah, yang B? 6, 7. 56. 56. 56, Bu. Yakin? 5 kunci ya? 56 sama 57. 56 sama 57. Ya, terus C. 56, 57. Ya, yang C sekarang. Yang C sekarang. Yang C. Nggak ada Bu kayaknya Bu. Ada, Bu. Nggak ada Bu. Ya, Gak ada, Bu. Nggak ada. D? ada juga. Tidak ada, Bu. Ada juga. Nggak ada. Oke, kita coba kita jawabnya ya. Betul. Ibu kok bergema ya suaranya ya? Nggak tahu, Bu. Ibu suaranya enggak? Enggak Bu. Oh, enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, baik. Iya dah. Oke, jadi udah paham kan ya? Udah paham kan ya? Iya, Bu. Iya. Alhamdulillah, Bu. Lanjut. Median. Tadi modus sudah paham median. Ya, median itu adalah Nilai tengah. Iya. Yang tengah-tengah ya. Tapi ada syaratnya. Yang tengah-tengah tapi ada syaratnya. Ada. Nah, syaratnya apa? Coba lihat itu. Berapa? Enggak, coba cari. Ya, itu kan ada gambar orang nih. Ya. Tapi ada polanya tertentu. Abi udah bayar belum itu, Bu? Sekarang nih. Nah, ini ada angka. Nomor berapa yang tempat di tengah? 34. 35, Bu. 35. 34,5. Iya, 34 dan 35. Gitu ya. Oke. Ini ngapain sama Jadi main pencet aja lu.
Halo. Siapa yang main pencet-pencet aja? Kok dia ribut itu? Oke. Kita lanjutkan. Sudah paham median? Ya, lanjut. Anak yang duduk di tengah itu dinamakan median. Dinamakan median. Pada masalah itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu adanya keteraturan cara duduk dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu kan ya tadi ya? Oke, jadi kan tadi coba polanya, gambarnya perhatikan. Nomor urut yang duduk di tengah, ya. Data ketiga, ya. Itu yang di tengah urut data yang menjadi median, ya. Oke, itu kemudian nama yang duduk di tengah data yang menjadi median, nama data yang menjadi median. Kemudian nama yang duduk di tengah pendapat median. Nah, seperti tadi, ya. Data tengah atau data data itu diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Oke, ya. Atau dari yang terbesar sampai terkecil ya. Contoh nih. Nah, data berurutan adalah 42739. Mediannya bukan 7. Jadi jangan tergesa-gesa kalian. Tapi datanya diurutkan dulu, yaitu 2, 3, 4, 7, 9. Jadi mediannya adalah 4. Ya, oke. Kalian sudah paham semuanya? Ya, oke. Ingat, kalian sudah paham semuanya mencari median. Ingat, kamu harus mengurutkan datanya dulu. Ya. Jangan keliru. Ini jangan keliru ketika diskusi soal itu kalian ketika diskusi soal, ya. Oke, lanjut. Banyak data ganjil, perhatikan. Banyak saudara, ini perhatikan. Ada 3 orang saudara, ini anak tengahnya, ada 3 orang, hitungannya, perhitungannya. Anak tengahnya, anak kedua kan? Ya nggak? Kalau 3 orang berarti yang tengah siapa? Ya, kedua kan. Kalau 5 orang kan? Kalau 5 orang? 3, Bu. Kalau 7? 4. Kalau 9? 5. Nah, kalau 15? Apa? Oke, ya. Jadi caranya begitu tuh hitungannya. 3 tambah 1 2. Ini tuh data ganjil, ya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya datanya ada 51, data tengahnya siapa? Data tengahnya siapa? 26, betul. Ya, oke ya. Oke. Nah, itu cara ngitungnya ya. Jadi nanti 51 tambah 1 dibagi 2 gitu ya. Oke. N ditambah 1 bagi 2 untuk banyak data ganjil ya. Ini itu data ganjil. Oke, lanjut. Banyak data genap. Nih perhatikan kalau genap gimana. Nah, kayak tadi yang genap tadi, gambar yang angka-angka tadi. Ya. Oke. Ya, berarti anak tengahnya ada 2, yaitu 3 dan 4. Nah, oke. Jadi orangnya tadi si C dan si D. Nah, anak tengah ada 2. Yaitu di mana banyak data yang terbaginya 2 nanti. Gitu ya. Paham ya? Kalau datanya genap ya. Tadi kan Ibu gambarkan, tadi ada data ganjil dulu, gambar orang. Kemudian ada gambar tadi yang angka-angka, tadi kan datanya genap gitu ya. Ada 8 angka gitu ya. Jadi untuk mencari data genap, ini nanti kayak gini. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Ya, oke. Karena pada statistika data selalu dinyatakan dalam bentuk bilangan, maka bila ada 2 data tengahnya, maka median itu adalah rata-rata kedua data tengah tersebut, gitu ya. Contoh, nih, ada berapa datanya ini? Ada berapa datanya? 7. 8. Nah, untuk mencari median syaratnya gimana tadi? Apa nih? Tadi untuk mencari median langkah pertama apa tadi? Diurutkan, Bu. Diurutkan dari data terkecil, betul. Ya, oke, kita urutkan dari data terkecil, ya. Ya. Jadi data terkecilnya nanti yang mana nanti ya? Oke, itu udah terkecil dari urut nih. Nah, sekarang
berarti datanya di antara 13 dan 14. Berarti nanti mediannya adalah 13,5 atau 13,5 ya. Paham ya? Ya, lanjut. Kesimpulan. Untuk banyak data ganjil, jika banyak data ganjil maka data tengah ada 1 buah dan data itu adalah median. Jadi kalau untuk menentukan keberapa mediannya dapat digunakan rumus data mediannya adalah banyak data ditambah 1 dibagi 2 gitu ya untuk D-nya ya. Jadi mediannya nanti data ke D. Datanya ke berapa? Yang banyak datanya tambah 1 dibagi 2 itu berapa gitu ya. Paham ya? Oke. Untuk banyak data genap, nah jika banyak data genap maka data tengah ada 2 buah. Nah nanti data tengah yang ke I, jadi datanya nanti rumusnya mediannya data ke P ditambah data ke R, ya ada 2 misalnya P dan R misalnya ya. Nanti kamu bagi 2 gitu ya. Udah ngerti ya? Oke, udah nggak usah dihafalin rumusnya tapi paham konsepnya ya. Paham ya? Lanjut. Contoh. Tentukanlah median data berikut ini. Datanya sudah urut belum? Belum. Yuk kita urutkan. Nah, 28. apa? Yuk. 28. 28. 30. 31. Terus 31. 31. 32. 33. 33. 3. 36. Oke, udah urut ya. Jadi mediannya yang mana nih? Ya, udah urut. Data. 32,5. 33. Bu. 3 Bu. 33 dan 33 ya. 33 ya. Nah, jadi datanya data ke banyak dari datanya nih. Data ke-5 yaitu 1 2 3 4 5 6. Nah, oke ya. 7 8 9 karena ada 9 berarti data ke-5 gitu ya. Oke, jadi 3. Lanjut. Contoh kedua. Tentukan median data berikut. Sudah urut belum? Belum. Kita urutkan yuk. Nah, urutannya ini ya. Ya, urutin ya. Udah urut ya. Ya. Oke. Banyak datanya ada 14. Coba cari berapa nilainya. Berapa hasilnya mediannya? Ayo. Mangin tuh Bu. Berapa mediannya? 77,5. Betul, bagus. 77,5. Oke. Ya. Ya, oke, 77,5, 77,5 betul ya? Ya. Oke, lanjut. Paham banget ini. Nah, sekarang bagaimana kalau ada tabel ya? Iya, oke. Gimana ya? Berarti kita lihat jumlah frekuensinya. Jumlahnya ganjil. Nah, ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Kalau ganjil tadi gimana? Ditambah 1 kan ya? Ya. 25 tambah 1. 13, Bu. 3 data ke-13. Nah, data ke-13 itu yang mana? Nih perhatikan di sini. 67. Nah, 3 ini data ketiga di 67, sini. Bu, 67. Nah, oke, ya betul. Ini berarti baru ke-8. Ya, ke sini Iya. ini baru ke-8. Berarti di sini 15. ke-15. Nah, padahal tadi yang diminta 67, berapa? Bu. 13. Berarti di sini kan? Nah, oke, berarti datanya ada di sini karena data ke-9 sampai ke-15 ada di 67. Berarti hasilnya 67, betul. Bagus. Paham semua ya? Paham. Oke, lanjut. Pinter-pinter kok anak 249. Diketahui data. Ya, wah datanya banyak nih. Nah, kamu mau urutin satu-satu? Ya, enggak ya. Ya, berarti kita buat tabel frekuensi. Kita buat tabel frekuensinya dulu nih begini nih. Ya kan tadi kan udah tahu kan tak membuat tabel frekuensi? Ya, yoi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah tahu tabel frekuensi, berarti kita cari modusnya. Modusnya, yo modus tadi. Untuk mencari modus apa yo modus? Ayo, tebar pesona modus. Modus. 6. 6. Nilai 6. Betul. 6, Bu. Oke, untuk mencari jangkauan. Jangkauan apa tadi? 6. 6 juga. Kok bisa 6? Kenapa?
9 dikurangi 3. Pinter Najwa. Oke. Oke, lanjut. Min. Untuk mencari min. Ayo, oret. Ayo, oret. Semuanya oret. Min. Ayo, mencari min. Tambah sama Bu. Oret. Bimo, berapa Bimo? Apa? Tar dulu, Bu. Tambah dulu. 6. Vincent? 6 pas? Pas. Minnya kan. Oke, kita lihat ya nanti ya. Tentukan mediannya. Median berarti datanya genap apa ganjil nih? Genap. Kalau genap bagaimana tadi? Semua Langsung jumlah bagi dua kan? Data ke 2. 24 sama 25. Data ke 24 dan 25 ada di mana? Kita lihat jawaban kalian. Oke. Modus 6, terbesar 9, terkecil 3. Maka jangkauannya betul 6 tadi. Banyak datanya tadi 48, jumlah datanya 288. Berarti rata-ratanya 6, betul tadi. Ya, jawab Vincent ya. Banyak data 48 genap. Kalau genap berarti data ke 24 yaitu 6, data ke 25 yaitu 6. 2 ya, tetap 6 ya. Nah, berarti hampir sama semua nih. Oh kok ternyata jadi modus, jangkauan, min, median ini sering berdekatan. Nah, sekarang interval. Nah, tadi interval itu untuk data yang jangkauannya besar. Nah, dalam pembuatan tabel, distribusi frekuensinya bisa ini digunakan interval ya. Nah, contohnya. Oke. Calon pegawai yang ikut seleksi jumlahnya adalah 435 orang. Dan bahan ujiannya ada 200 soal. Skor setiap soal yang benar adalah 1. Setelah diperiksa, didapat skor terendahnya ternyata 30. Dan skor tertingginya ternyata 181. Ya. Nah, padahal kalau benar semua 200 ya. Oke. Berapa jangkauan skor data tersebut? Kedua, berapa jenis skor yang harus dituliskan pada kolom skor nilai jika kita membuat tabel frekuensi? Nah, perhatikan baik-baik di sini. Jangkauannya tadi adalah, nah tadi tertinggiannya 181. Rendahnya adalah 30. Berarti jangkauannya dikurangin tertinggi dengan terendah tadi kan ya. Ya, interval itu jangkauan ya. Baik, paham ya. Nah, jenis skor itu dibagi dengan sesuai dengan cara pembuatannya. Nah, oke. Untuk membuat tabel frekuensi, buat tabel distribusi frekuensi untuk hasil seleksi di atas, maka kita lakukan dengan mengelompokkan skor nilai tersebut. Nah, oke. Tadi banyak interval kelasnya kan ada 9. Nah, kita tentukan sendiri biasanya di antara 5 dan 16. Oke, contohnya. Oke, panjang interval kelasnya yaitu berarti kita cari panjang interval kelas gimana? Tadi kan jangkauannya berapa? 151 dibagi 9. Nah, oke. Jadi kira-kira kita bulatkan jadi 17. Nah, untuk mencari ini mengelompokkan, nih perhatikan di sini cara tabel berkelompok nih di sini ya. Nanti, oke. Jadi data datumnya terkecilnya adalah 30. Nanti data ke 1 berarti 30 sampai 46. Kenapa? Ya, tadi 30, 31, 32, 33 dan seterusnya sampai 46. Ini berarti ada 17 data. Ya. Kemudian data kedua yaitu 47 sampai 63, kemudian 64 sampai 80 dan seterusnya. Nah, kalian buat ini setiap nih nomor 1, ini interval kelasnya nih nomor 1 ya. Ini berarti ada 17 ya. Oke, 30 sampai 46. Nah, ini namanya kelas pertama ya, kelas pertama. 30 sampai 46. Ini namanya kelas pertama. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya tadi 17. Dari mana, Bu? Dari 30 sampai 46. Jangan keliru. Nanti, Bu, 46 dikurangi 30 kan 16, Bu. Bukan begitu caranya. 30 sampai 46 itu ya 30, 31, 32, dan seterusnya sampai 46 kamu hitung. Ada berapa? Nah, ada 17 kan? Nah, itu namanya panjang interval kelas. Ya. Oke. Kemudian, selanjutnya gitu terus. Semuanya masing-masing ada 17. Nah, perhatikan.
interval kelas ke-1 adalah 30 sampai 46 bahwa dari 30 sampai 46 ada sebanyak 17 jenis. Nih tadi yang Ibu jelaskan. Ya. Jadi panjang kelas intervalnya nanti ada 17. Paham ya? Panjang interval kelas ya. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nanti itu namanya banyak kelas. Nah, berapa banyak kelasnya? Gitu ya. Oke. Nanti kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya, ya. Oke, sampai nanti datanya di sini kan tadi sampai 200 kan itu ya. Tadi kan 200 kan tadi di sini disebutkan. Nih, perhatikan ya. Perhatikan tadi yang kembali ke awal. Ya, tadi 200. Nah, ya 200 soal. Nah, ini boleh kalian lakukan di situ ya. Bu, kalau misalnya kurang dari 200 nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, asal nilai tertinggi harus 181. Harus ikut itu. Paham ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Oke. Nah, catatan, batas bawahnya adalah 30. Batas terkecil. Batas atasnya terbesar yaitu 182. Berarti yang namanya tepi bawah yang mana? Tepi bawah setiap kelas itu yang ini, yang kiri. Yang tepi atas yang mana? Berarti tepi atas. Nah, oke. Oke. Kalau ditanyakan kelas pertama, tepi bawah kelasnya berapa? 30. Tepi atas kelas pertama berapa? 46. Nah, banyak interval kelas, yaitu banyak kelompok data ditentukan sendiri, yaitu kamu tentukan sendiri dengan catatan lebih dari 5 tetapi di bawah 16. Misalnya tadi kayak gitu, ya. Oke, panjang interval kelas itu jangkauan tadi dibagi banyak interval kelas. Dwi Setio, tolong mute sebentar. Oke, lanjut. Batas terkecil datum, data terkecil dari seluruh data. Ya, data terkecil dari seluruh data namanya datum, data yang kecil ya, data tunggal. Oke, batas atasnya adalah sesuai dengan pembagian interval kelas dan panjang interval. Oke, tepi bawah setiap interval kelas yaitu data terkecil pada masing-masing interval kelas. Demikian juga batas atasnya, data terbesar ya. Oke. Jika dituliskan